Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Jason Nabiyawira Putra Pratama dari kelas 11 IPA 1, absen 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi, yaitu mencari informasi terkait bahan makanan yang meliputi zat yang terkandung dalam bahan makanan tersebut dan peranannya bagi tubuh. Dan di sini saya sudah merangkum, dan di sini insya Allah akan saya presentasikan sesuai dengan rangkuman yang telah saya kumpulkan di tugas sebelumnya. Yang pertama adalah zat yang terkandung dalam bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu yang A, karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2nOn. Dan peranannya karbohidrat tersendiri bagi tubuh yaitu adalah sumber energi utama, memberi asupan kalori, menurunkan risiko penyakit tertentu, menjaga kesehatan jantung, dan yang kelima adalah mengatur kadar gula darah dan yang lainnya. Yang berikut adalah dampak bila zat tersebut berlebih, memicu obesitas, diabetes, dan kolesterol tinggi. Dampak bila kekurangan menyebabkan tubuh cepat lelah, berat badan turun, dan kekurangan nutrisi. Yang kedua, yang B adalah lemak. Lemak atau lipida tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Peranannya bagi tubuh: penghasil energi tertinggi. Kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan yang ketiga, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, serta yang lainnya. Dampak bila zat tersebut berlebih adalah memicu penyakit jantung, stroke, hingga diabetes. Yang kedua, berat badan bertambah, bahkan hingga obesitas. Yang ketiga, kerusakan dinding arteri. Dan dampak bila kekurangan, yang pertama jelas kekurangan vitamin, yang kedua cepat lapar, yang ketiga memperlambat proses penyembuhan luka, dan yang keempat mengganggu sistem saraf serta penglihatan. Yang C, vitamin. Yang C, protein. Protein adalah suatu senyawa yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur dan fosfor. Dan peranannya bagi tubuh yaitu: 1. Membangun dan memelihara jaringan tubuh. 2. Protein sebagai pembentuk enzim. Dan yang terakhir, ketiga, protein mengangkut dan menyimpan zat gizi beserta peranan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini semua. Dampak bila zat tersebut berlebih: yang pertama, kehilangan kalsium, kedua, penyebab penyakit ginjal, dan yang ketiga, dehidrasi. Dampak bila kekurangan: 1. Kekebalan tubuh menurun, gangguan kognitif, dan yang ketiga, kehilangan massa otot yang diakibatkan kekurangan. Yang D, vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Vitamin dalam kata lain tidak menghasilkan energi. Peranannya bagi tubuh adalah memelihara tingkat gula darah yang normal, yaitu fungsi vitamin B5. 2. Metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan, vitamin B12. Dan ketiga, menjaga elastisitas kapiler darah, vitamin C. Dampak bila zat tersebut berlebih: kelebihan belum dilaporkan untuk vitamin B5. Yang kedua, kelebihan belum dilaporkan pula untuk vitamin B12. Dan yang ketiga, kelebihan berakibat pembentukan ginjal apabila kelebihan vitamin C. Dan dampak bila kekurangan: yang pertama, radang kulit untuk vitamin B5, anemia untuk vitamin B12, dan terganggu imun tubuh untuk vitamin C. Dan yang terakhir adalah mineral. Mineral merupakan substansi anorganik yang biasa ditemukan dalam bentuk ion. Yang pertama, peranannya bagi tubuh adalah natrium. Natrium berperan sebagai mengatur permeability sel, dan akibat kelebihannya hipertensi, dan akibat kekurangan adalah kelelahan dan kejang otot. Dan yang peranannya bagi tubuh yang kedua adalah fosfor. Dengan peranannya bagi tubuh adalah pembentukan matriks tulang dan gigi. Akibat kelebihannya, pengisian rahang. Akibat kekurangan, lemah serta lunglai. Yang ketiga adalah belerang. Peranannya bagi tubuh yaitu penyusun asam aminor. Akibat kelebihannya, pertumbuhan terhambat, pertumbuhan secara keseluruhan mungkin ini dimaksudkan. Dan yang ketiga adalah akibat kekurangan fosfor tersebut. Akibat kekurangan belerang tersebut adalah defisiensi protein. Untuk sumber pembelajaran untuk dari sumber materi dan presentasi ini saya dapatkan berasal dari Google, internet, serta saya dapatkan dari buku LKS Biologi. Sekian untuk presentasi saya, Bu, tentang biologi ini.
Apabila ada kesalahan kata ataupun pemilihan kata yang tidak tepat, kepada ibu saya mohon maaf, atau kepada penonton saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.